Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi, ingin mempresentasikan laporan analisis factory planning, sistem produksi dan operasi, serta proses produksi PT Kopi Jaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fahrul Amri, Hanifah An-Nabila, Joko Wiranto, dan Sofia Ayuni. Baiklah, kita langsung ke materinya. Yang pertama yaitu lokasi pabrik, bangunan, layout alat, penerangan, suara, dan udara. Yang pertama, lokasi pabrik. PT Kopi Jaya terletak di Menteng, Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang menempati lahan seluas 100 hektar berlokasi di Menteng, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Pabrik kopi bubuk yang akan didirikan memiliki beberapa alternatif lokasi yang akan dipilih. Nah, beberapa alternatif lokasi tersebut itu ditentukan dengan metode Composite Index Values, atau alternatif lokasi tersebut dapat dilihat pada panel. Jadi kriterianya itu yang pertama ada sumber bahan baku, sumber air, transportasi, tenaga kerja, pembuangan limbah. Nah, di sini beberapa tempat yang telah menjadi alternatif itu telah memiliki skor yang tinggi. Nah, setelah diakumulasi, jumlah yang paling banyak itu adalah pada Menteng Jember. Nah, sehingga berdasarkan pemilihan lokasi dengan metode Composite Index Values yang telah ditetapkan tadi, lokasi yang dipilih atau yang paling terbaik adalah Menteng Jember. Selanjutnya yaitu tata letak pabrik. Nah, tata letak fasilitas di pabrik PT Kopi Jaya disusun menurut kebutuhan-kebutuhan operasi produksi dan menentukan layout mesin-mesin serta peralatan lainnya. Layout tata letak tersebut didasarkan pada urutan-urutan proses produksi dalam membuat suatu barang atau produk. Penyusunan tata letak fasilitas di pabrik kopi PT Kopi Jaya didasarkan pada produk layout, yaitu penyusunan mesin dan peralatan sesuai dengan aliran proses produksinya. Nah, semua alat pada perusahaan ini disusun menurut urutan proses dari produk yang akan dibuat. Produk-produk bergerak secara terus-menerus dalam prosedur. Nah, selanjutnya ada desain tata letak dari pabrik PT Kopi Jaya. Nah, jadi di sini sudah terdapat gambar-gambar dari ruangan-ruangan yang ada di pabrik PT Kopi Jaya. Nah, pada keterangannya ini disesuaikan dengan nomor yang ada di gambar. Jadi nomor 1 itu adalah sortasi gelondong atau tempat sortasi gelondong. Yang nomor 2 adalah tempat limbah sortasi. Yang nomor 3 adalah tempat ganti pekerja. Nomor 4 pulping atau pengupasan kulit buah. Yang kelima limbah kulit buah. Yang keenam fermentasi pertama. Ruangan ketujuh fermentasi kedua. Ruangan ke-8 pencucian. Nomor 9 limbah pencucian. Nomor 10 pengeringan. Nomor 11 pengelupasan kulit tanduk. Nomor 12 penyangkaian. Nomor 13 penggilingan. Nomor 14 pengemasan. Nomor 15 penyimpanan bahan baku. Nomor 16 tempat parkir. Nomor 17 toilet pekerja. Nomor 18 musola. Nomor 19 kantin. Di sini dapat terlihat bahwa tempat-tempat atau ruangan-ruangan di pabrik ini disesuaikan dengan urutan sistem produksinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tata letak pabriknya itu sesuai dengan proses produksinya. Gitu. Jadi ya setelah ruangan nomor 1, ruangan nomor 2, ruangan nomor 3, ruangan nomor 4 itu sampai seterusnya berdekatan sesuai dengan urutan. Selanjutnya bangunan. Nah, bangunan PT Kopi Jaya memiliki satu tipe gedung
dia memiliki satu gedung saja. Jenis gedung yang digunakan yaitu gedung tidak bertingkat. Jadi jenis atau tipe gedungnya itu yang digunakan adalah gedung yang tidak bertingkat. Nah, untuk bangunan pabrik kopi terbuat dari beton jika dirancang dengan baik, semua dinding vertikalnya dapat diberi penerangan dan sirkulasi udara yang baik. Jadi sehingga walaupun ia hanya satu tipe gedungnya itu tidak bertingkat, tapi dia akan memiliki fasilitas yang baik gitu, karena direncanakan dengan baik. Selanjutnya yaitu layout alat atau penyusunan alat. Penyusunan tata letak fasilitas di pabrik PT Kopi Jaya didasarkan pada produk layout, yaitu penyusunan mesin dan peralatan sesuai dengan aliran proses produksi sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Semua alat pada perusahaan ini disusun menurut urutan proses dari produk yang akan dibuat. Produk-produk bergerak secara terus-menerus dalam satu garis. Nah, yang pertama penanganan bahan. Yang pertama mesin dan peralatan. Secara umum, jenis mesin dan peralatan yang dipergunakan di PT Kopi Jaya adalah mesin dan peralatan yang bersifat khusus atau special purpose mesin. Mesin dan peralatan yang digunakan di PT Kopi Jaya terdiri dari dua macam, yaitu mesin yang utama dan mesin pengisi. Nah, di sini mesin utamanya yaitu Delft Conveyor Roaster, yang kedua packaging salt lift. Nah, untuk pendukungnya genset water chiller moisture analyze, yang kedua water treatment, yang ketiga mesin pendingin, yang keempat boiler mesin. Atau ada mesin pendukung yang lain. Yang kelima yaitu penerangan. Nah, penerangan dalam pabrik memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan, sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik. Nah, yang berarti bahwa penerangan tempat kerja yang sangat membantu berhasilnya kegiatan-kegiatan profesional. Nah, atas dasar tersebut, maka pemeliharaan sistem penerangan ini sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Walaupun demikian, sistem penerangan ini hanya menunjang, bukan satu-satunya faktor yang menentukan berhasilnya proses produksi. Nah, bayangkan apabila penerangan di pabrik itu tidak diatur dengan baik. Karena penerangan itu sangat penting. Karyawan akan bekerja dengan baik atau dengan maksimal ketika penerangan itu juga maksimal. Karena cahaya itu sangat dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Nah, penerangan yang ada itu tergantung dari jumlah lampu yang dibutuhkan untuk menerangi semua area yang ada di dalam pabrik. Karena semua area atau semua ruangan-ruangan yang ada dalam pabrik itu sangat berpengaruh terhadap produksi dari suatu produk. Nah, jenis lampu TL atau tungsten lamp atau jenis daylight yang digunakan untuk penerangan ada 5 jenis berdasarkan daya yang digunakan. Yaitu yang pertama, ada 4. Yang pertama yaitu lampu TL 15 watt, lampu TL 20 watt, lampu TL 40 watt, dan lampu TL 100 watt. Tergantung dengan kebutuhan di masing-masing ruangan. Itu juga berpengaruh dari ukuran ruangan masing-masing, sehingga penggunaan lampunya atau kapasitasnya juga berbeda. Selain itu juga terdapat penerangan alami melalui atap transparan serta bantuan dari penerangan lampu neon yang menjadikan ruang kerja. Selain menggunakan lampu, PT Kopi Jaya di pabriknya juga menggunakan penerangan yang alami dari bantuan sinar matahari, yaitu atap yang transparan. Jadi penerangannya akan lebih maksimal, sehingga kinerja karyawan juga
Nah, poin yang kedua yaitu sistem produksi dan operasi perusahaan. Nah, ini dia adalah sistem produksi dan operasi yang ada di PT Kopi Jaya. Ini ada bagannya, bisa terlihat. Yang pertama, aktivitas usaha tani. Aktivitas usaha tani di sini yang pertama pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pembangunan dari kebun PT Kopi Jaya itu sendiri. Nah, pabrik PT Kopi Jaya itu mendapatkan pasokan bahan baku kopi itu dari kebun. Jadi PT Kopi Jaya memiliki kebun kopi sendiri. Kemudian memiliki pabriknya juga yang untuk diproduksi dari biji kopi menjadi kopi biji. Nah, pengolahannya itu ada tiga sistem, yaitu natural, honey, dan full wash. Jadi di sini ada beberapa sistem. Natural itu ada sistem yang sederhana, yang sistem kualitas dan honey, yang sistem yang paling banyak langkahnya atau pengerjaannya itu full wash. Selanjutnya pemasaran. Pemasarannya terhadap konsumen akhir yaitu bisa ke Malabar Mountain Coffee atau coffee shop. Jadi PT Kopi Jaya juga melakukan pemasaran sendiri. Jadi dari aktivitas usaha taninya, aktivitas proses produksinya sampai pemasarannya, pabrik PT Kopi Jaya melakukan sistem ini. Nah, sistem produksi PT Kopi Jaya, sistem produksi match stock. Pada sistem produksi ini, perusahaan memproduksi produknya tidak berdasarkan pesanan, melainkan dengan melakukan peramalan terhadap penjualan produk. Jadi, PT Kopi Jaya melihat adanya peluang untuk memasarkan produknya, sehingga ia terus memproduksi produknya. Pengiriman produk dilakukan jika ada permintaan dari konsumen. Nah, untuk itu perusahaan harus mempunyai stok untuk mengantisipasi jika ada permintaan yang berbeda. Jadi PT Kopi Jaya itu selalu mempersiapkan stok karena untuk mempersiapkan suatu apabila ada konsumen yang membutuhkan atau menginginkan produk kopi dari PT Kopi Jaya. Nah, PT Kopi Jaya selain melakukan pengolahan juga melakukan aktivitas usaha tani yang terdiri dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan tanaman kopi. PT Kopi Jaya memperoleh bahan baku yaitu dari kopi yang berasal dari lahannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada proses produksi. Nah, proses pengolahan pasca panen buah kopi. Jadi proses produksi itu dibagi dua, yaitu proses pengolahan pasca panen buah kopi itu setelah pemanenan. Yang kedua ada proses pengolahan setelah pemanenan, yaitu saat dibuat menjadi kopi biji. Jadi proses pengolahan pasca panen buah kopi yaitu pertama ada sortasi gelondong. Nah, sortasi gelondong ini bertujuan untuk memisahkan kopi merah dengan kopi hampa atau kopi yang berserang bubuk. Alat yang digunakan pada sortasi gelondong ini yaitu bak sortasi. Nah, caranya yaitu biji kopi dimasukkan ke dalam bak, kemudian ditambah air dan dilakukan pengadukan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa biji yang memiliki kualitas baik akan tenggelam, sedangkan biji yang hampa atau terdapat bubuk di dalamnya itu akan terapung. Selanjutnya ada pulping atau pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah ini bertujuan untuk memisahkan biji dari kulit buahnya. Nah, biji kopi yang masih terbungkus oleh kulit tanduknya dimasukkan ke dalam mesin. Nah, bagian yang terpenting dari mesin pulper ini adalah silindris dan plat pememar. Dengan kedua bagian ini, kopi akan tergencet sehingga akan terkelupas kulitnya. Selanjutnya ada fermentasi.
Nah, fermentasi ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan daging buah berlendir yang melekat pada kulit tampi. Nah, fermentasi dapat terjadi dengan kegiatan dari bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini akan memecah komponen lapisan lendir yaitu protopektin dan gula yang akan diubah menjadi asam asam dan alkohol sehingga lapisan lendir akan terlepas dari kulit tadi. Lamanya itu sekitar 1,5 sampai 4 jam. Nah, ini juga fermentasi tidak dapat dilakukan terlalu lama karena akan menghasilkan kopi yang berbau apek karena terjadi pemecahan komponen. Selanjutnya yaitu pencucian. Nah, pencucian ini bertujuan untuk membersihkan biji kopi dari lendir-lendir tadi, daging buah, dan kulit kopi. Nah, pencucian dilakukan dengan menggunakan mesin karena kan dalam satu pabrik itu akan memproduksi banyak biji kopi, bukan hanya biji, jadi harus menggunakan mesin. Nah, caranya itu adalah biji kopi dimasukkan ke dalam mesin penghasil yang berputar-putar pada sumbu horizontal dan mendorong biji kopi dengan mengalir. Selanjutnya yaitu ada pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada dalam biji kopi mencapai maksimal 11%. Nah, pengeringan dilakukan melalui penguapan dengan jalan pemanasan. Nah, cara kerjanya itu adalah kopi dihantarkan ke dalam air dengan kadar hamparan 8%. Nah, udara panas dilewatkan melalui pipa-pipa sehingga kadar airnya akan menurun dan kopi akan turun. Selanjutnya ada pengupasan kulit tanduk. Nah, pengupasan kulit tanduk juga menggunakan mesin. Caranya adalah biji dimasukkan melalui sorong kemudian akan jatuh di atas permukaan silinder. Nah, silinder ini akan berputar sehingga biji akan saling bergeser satu sama lain. Nah, sehingga kulit tanduknya itu akan terbentuk. Nah, selanjutnya ada proses pengolahan kopi bubuk setelah Nah, di sini ada diagram aliran proses produksi kopi bubuk. Nah, yang pertama, biji kopi yang sudah dikupas kulitnya tadi itu akan melalui penyangraian. Nah, penyangraian dilakukan dengan cara memanaskan kopi pada suhu 200 sampai 225 derajat Celcius yang bertujuan untuk mendapatkan kopi yang berwarna coklat manis kehitaman. Nah, selama proses penyangraian ini biji kopi akan mengalami dua proses, yaitu penguapan air pada suhu 100 derajat Celcius dan pirolisis pada suhu 180 sampai 225 derajat Celcius. Penyangraian ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Yang terbuka dilakukan menggunakan wajan, yang tertutup akan menghasilkan kopi bubuk yang rasanya agak asam, tidak tertahannya air dan beberapa jenis asam yang mudah menguap dari kopi tersebut. Selanjutnya yaitu ada penggilingan. Nah, penggilingan itu adalah proses pemecahan butir-butir biji kopi yang telah dilakukan penyangraian tadi untuk mendapatkan kopi bubuk. Nah, di sini PT Kopi Jaya membuat bubuk kopi yang berukuran maksimal 75 mesh. Nah, ukuran butir-butir atau partikel-partikel bubuk kopi ini akan berpengaruh terhadap rasa dan aroma kopi. Semakin kecil ukuran butir kopi, maka akan semakin baik rasa dan aroma yang dihasilkan. Nah, karena bahan-bahan yang terdapat dalam biji kopi tadi, atau kopi yang telah menjadi bubuk ini dapat larut dalam air. Apabila semakin halus bubuk kopinya, maka rasa dari kopi itu akan semakin baik. Selanjutnya yaitu pengayaan. Pengayaan itu dilakukan apabila bubuk kopi masih terdapat butiran-butiran yang lebih besar daripada ukuran yang seharusnya. Ini bisa dilakukan atau juga bisa tidak dilakukan apabila
penggilingan telah maksimal dan mendapatkan hasil yang seharusnya atau yang sesuai dengan standar, bisa jadi pengayaan tidak dilakukan. Tapi apabila ingin memaksimalkan lagi ukuran dari bubuk kopi, bisa dilakukan pengayaan. Selanjutnya setelah dilakukan pengayaan akan dihasilkan bubuk kopi yang baik, kopi bubuk yang sesuai dengan standar. Selanjutnya setelah itu dilakukan pengemasan. Nah, untuk menghindari penurunan mutu, kopi yang sudah jadi atau kopi bubuk yang telah siap untuk dipasarkan itu harus segera dikemas dan disimpan, karena kopi ini hanya memiliki disimpan 2-3 kali dengan kopi yang sudah digiling. Nah, jadi setelah dilakukan penggilingan dan pengayahan, selanjutnya kopi bubuknya itu harus segera dilakukan pengemasan. Nah, kopi yang sudah siap untuk dikemas dipak dengan lapisan yang kedap udara supaya hasil bubuk kopi tadi akan tetap terjaga kualitasnya. Nah, lapisan ini dapat berupa plastik atau aluminium foil. Nah, pada beberapa pabrik modern, kopi bubuk sudah dikemas dalam kemasan kaleng yang tanpa udara, jadi lebih aman dari adanya udara, sehingga kualitas dari kopi bubuk itu sendiri akan terjaga dari awal proses produksi sampai nantinya ke tangan konsumen, sehingga itu tidak akan berubah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah PT Kopi Jaya ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kopi bubuk tentunya. Nah, di tempat ini atau di pabrik ini semua proses produksi kopi dilakukan mulai dari pencarian bahan baku yang berkualitas sampai dengan menghasilkan kopi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pencarian bahan baku biji kopinya itu sendiri itu dari lahan sendiri atau kebun sendiri. Nah, PT Kopi Jaya menempati lahan yang ada di seluas 100 hektar yang berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. PT Kopi Jaya ini telah menggunakan manajemen produksi dan operasi dengan baik untuk produksinya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, pada bangunan pabriknya itu sendiri telah tersusun sedemikian rupa dengan sistemnya sehingga pabriknya sudah sistemnya berjalan dengan baik. Nah, begitupun dengan sistem produksinya dan proses produksinya sudah dilakukan secara sistematis sesuai dengan manajemen produksi dan operasi. Nah, sehingga PT Kopi Jaya dapat menjalankan usahanya atau perusahaannya itu dengan baik pula hingga memasarkan produknya ke konsumen hingga ke muka kopi. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan-penjelasan singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini, dan semoga juga akan memberikan motivasi kepada kita untuk membuka usaha-usaha dengan melihat peluang-peluang yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga kita juga dapat menjadi pengusaha atau bisa membuka toko sendiri. Semoga penjelasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat yang lebih kepada teman-teman, dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan pada presentasi kali ini. Semoga dapat dimengerti. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, dan segala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.